Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Malam itu hujan deras mengguyur jalanan, membuat suasana semakin dingin dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Jalanan licin dan turunan curam menuju kota Bandung memaksaku untuk berhati-hati mengendari motor. Meski begitu, rasa rindu kepada 3 sahabatku yang menunggu di sana membuatku tak peduli dengan cuaca buruk ini. Perjalananku terasa dingin dan sunyi, hanya suara hujan saja yang menemani. Di sebuah kafe kecil di daerah Buah Batu mereka telah menunggu. Kafe itu memancarkan kehangatan dari lampu kuningnya yang temaram, kontras dengan dinginnya malam. Dari balik kaca yang berembun, aku bisa melihat siluet mereka yang sedang berbincang santai. Tawa kecil mereka sesekali terdengar. Begitu aku tiba, dengan pakaian yang basah kuyup akibat hujan, mereka menyambutku dengan hangat. Akhirnya datang juga. Seru Denny, sambil menepuk bahuku. Kami saling tersenyum, meski wajah masing-masing telah berubah sejak terakhir kali bertemu. Waktu memang telah berlalu, tapi persahabatan ini tetap utuh. Kami duduk di sudut kafe, menyeruput kopi hangat sambil bertukar cerita. Tawa sesekali terdengar, mencairkan suasana yang sejak awal sudah nyaman. Pembicaraan mengalir dari kehidupan kami yang sekarang, keluarga yang telah kami bangun, hingga rencana kecil untuk masa depan. Namun, perlahan-lahan, percakapan mulai mengarah ke masa lalu, ke kisah-kisah lama yang selama ini jarang kami bicarakan lagi. Dan akhirnya kami sampai pada topik itu. Kenangan gelap dari pabrik tempat kami bekerja dulu. Aku melihat tatapan mereka yang berubah, sedikit muram namun penuh arti. Aku tahu, meski bertahun-tahun telah berlalu, peristiwa itu masih membekas di hati dan pikiran kami. Sebuah pengalaman tentang tempat yang menyatukan kami, sekaligus menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah bisa kami lupakan. Namun di tengah canda dan obrolan ringan, Dadi tiba-tiba menghentikan pembicaraan dengan nada serius. Tik, kamu tahu nggak? Pabrik itu akhirnya bangkrut. Katanya, membuat suasana di meja kami sedikit berubah. Aku menoleh, penasaran. Hah? Serius? Kok bisa? Tanyaku, mencoba memahami. Kemarin aku lewat sana, tempatnya sekarang kosong, sepi banget. Kayak nggak pernah ada yang kerja di sana. Lanjutnya dengan suara yang lebih pelan, seakan-akan takut ada yang mendengar. Mungkin karena pandemi ya, banyak perusahaan yang kolaps. Jawabku dengan ringan, mencoba menetralkan suasana. Apalagi kalau banyak yang di PHK, gara-gara nggak ada kerjaan. Tapi Iman yang dari tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Nada suaranya rendah, hampir berbisik. kalian nggak pikir kalau itu ada hubungannya sama tumbal? Aku menoleh tajam. Hus, jangan ngomong sembarangan. Tegurku, sambil meletakkan jari di bibir, memberi isyarat untuk diam. Tapi Iman hanya mengangkat bahu. Apa salahnya? Kita kan semua tahu, sejak pertama kali kerja lembur di sana, pabrik itu emang nggak beres. Jangan lupa, kita hampir jadi bagian dari itu. Katanya, sambil menekankan kata terakhir dengan nada getir. Kata-kata Iman membuat keheningan mendadak menyelimuti meja kami. Seakan-akan udara di dalam kafe berubah menjadi lebih dingin. Waktu itu memang nggak ada yang bisa kita lakukan, Sambung Iman. Kali ini suaranya terdengar lebih keras, meski tetap penuh beban. tapi bukan kebetulan kalau setelah semua yang terjadi, pabrik itu akhirnya tutup.
Memori yang pernah kami hadapi di pabrik itu muncul kembali seperti bayangan kelam yang tak bisa dihindari. Aku, Dadi, Denny, dan Iman, kami semua selamat. Tapi harus membayar harga yang tak sedikit. Kami dikeluarkan, diikat dalam sebuah perjanjian untuk tutup mulut. Tapi luka dari malam itu tak pernah benar-benar sembuh. Sampai sekarang aku nggak akan bisa lupa. Kata Denny, akhirnya memecah keheningan. Bagaimana kita semua nyaris nggak bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Kami pun mulai membicarakan kembali malam mengerikan itu. Malam di mana kenyataan menjadi lebih menakutkan daripada cerita hantu manapun. Beberapa tahun yang lalu, aku duduk gelisah di ruang tunggu HRD. Ruangan itu sempit, hanya sekitar 3x3 meter. Bangku panjang di dalamnya sudah penuh oleh pelamar lain. Ruangan itu hening, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Di sebelahku, seorang pria muda baru saja kembali dari wawancaranya. Raut wajahnya penuh tanda tanya, seolah pikirannya masih terjebak di dalam ruangan itu. Gimana tadi hasil interviunya? Aku mencoba mencairkan suasana. Dia menghela nafas. Disuruh nunggu lagi. Jadi belum tahu diterima atau enggak. Jawabannya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ketidakpastian itu seolah menjalar, membuat udara terasa semakin berat. Tak lama kemudian, namaku dipanggil. Atas nama Dik-Dik, silakan masuk. Aku berdiri perlahan, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan langkah penuh harap, aku memasuki ruangan kecil itu. Di dalamnya hanya ada satu meja kayu yang sudah mulai kusam dan dua kursi yang menghadap satu sama lain. Sebuah lemari kecil penuh berkas berdiri di pojok ruangan dan jam tua di dinding terus berdetak dengan ritme yang tak berubah. Di atas meja, beberapa dokumen tersusun rapi dan di baliknya duduk seorang wanita berpenampilan rapi dengan blazer biru gelap. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya HRD di sini. Ini adalah tahap terakhir yang akan menentukan apakah Anda diterima atau tidak. Katanya sambil tersenyum formal. Suasana ruangan terasa menekan, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Indah mulai mengajukan pertanyaan tentang latar belakangku, motivasiku melamar, dan keterampilan yang aku miliki. Aku menjawab dengan penuh semangat, berharap bisa meninggalkan kesan yang baik. Sampai pada akhirnya, pertanyaan yang tak kuduga akhirnya muncul. Menarik. Tapi kalau diterima, apa Anda siap bekerja di shift malam? Aku terdiam sejenak, mencoba menilai nada suaranya. Ada sesuatu di sana yang entah apa, yang membuat pertanyaan itu terdengar lebih serius daripada seharusnya. Siap, Bu. Jawabku pada akhirnya, dengan nada yakin meski ada sedikit keraguan yang tersembunyi. Dia mencatat sesuatu di CV-ku, lalu memintaku untuk kembali ke ruang tunggu. Baik, silakan tunggu sebentar ya. Aku keluar dan bergabung lagi dengan para pelamar lain. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa seperti sejam. Namun, pada akhirnya kami semua dipanggil masuk ke ruangan lagi. Indah berdiri di depan kami dengan tumpukan kertas di tangannya. Selamat ya, kalian semua lulus. Setelah menandatangani surat kontrak ini, kalian bisa mulai bekerja. Katanya sambil menyodorkan beberapa lembar dokumen. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Perasaan bangga dan lega bercampur menjadi satu. Ini adalah pekerjaan pertamaku, langkah pertama menuju masa depan yang selalu kuimpikan. Pelamar lain juga tampak lega dan bahagia, saling berbagi senyum tipis yang dipenuhi harapan. Namun, saat mataku melirik kontrak di depanku, ada satu pasal yang menonjol, membuatku ragu sejenak. Pasal itu menyebutkan bahwa shift malam adalah prioritas, dan pekerja diwajibkan untuk mengikuti semua kebijakan tanpa pengecualian. Aku menandatanganinya tanpa berpikir panjang.
terlalu senang untuk memproses semuanya. Bagiku saat itu, ini hanyalah langkah awal menuju impian. Tapi, aku tak tahu keputusan ini akan membawaku ke malam-malam penuh misteri yang akan terus menghantuiku sampai sekarang. Pabrik tempatku bekerja berdiri megah di pinggiran kota dengan suasana yang terasa jauh dari hiruk-pikuk urban. Bangunannya besar, terdiri dari 2 gedung utama. Gedung kiri adalah ruang produksi, tempat suara mesin-mesin besar bergemuruh hampir tanpa henti. Di gedung kanan yang difungsikan sebagai gudang, suasananya lebih sunyi, namun udara terasa lebih dingin dan lebih lembab. Di lantai 2 gudang, ada ruang staf dan kantor pimpinan perusahaan. Ruang itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke seluruh area pabrik. Dari situ, aktivitas di gedung produksi dan gudang terlihat jelas, seperti panggung raksasa dengan para pekerja sebagai aktornya. Di belakang pabrik, tersembunyi taman kecil yang terlihat jarang dikunjungi. Di sana pepohonan rimbun berjajar, memberikan bayangan gelap bahkan di siang hari. Di sudut taman, 3 tunas pohon pisang berdiri. Entah kenapa, terasa mencolok di antara tanaman lainnya. Tak jauh dari situ, ada musola kecil dengan cat yang mulai memudar, menjadi tempat istirahat bagi sebagian pekerja. Saat pertama kali diajak berkeliling oleh Indah, aku mencoba menyerap setiap detail. Dia menjelaskan tugas kami dengan nada profesional. Job desk-nya sederhana, setidaknya di atas kertas, yaitu memastikan mesin produksi berjalan lancar selama 24 jam. Kami sebagai karyawan baru akan bekerja dalam shift, bergantian mengawasi mesin-mesin besar itu. Namun lebih daripada tugas kami, perhatian Indah lebih tertuju pada aturan-aturan pabrik. Dia menunjukkan papan besar yang tergantung di dinding dekat mesin absensi karyawan. Tulisan di sana berisi 10 peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang di pabrik. Pertama, menjaga kebersihan di lingkungan pabrik. Kedua, diwajibkan untuk absen tepat waktu. Ketiga, apabila ada karyawan yang hendak lembur, maka harus melaporkannya ke ruangan staf di lantai 2. Keempat, karyawan wajib meninggalkan gudang paling lambat pukul 5 sore dan menutup pintu gudang. Kelima, dilarang menginjakkan kaki di taman dan jangan merusak pepohonan termasuk pohon pisang yang ada di taman. Keenam, cleaning service harus segera membersihkan ruangan staf sesaat setelah jam pulang, yaitu pada pukul 5 dan harus selesai sebelum pukul 6. Yang ketujuh, utamakan keselamatan kerja, terutama di bagian produksi. Kedelapan, pintu WC di bagian produksi tidak boleh ditutup rapat. Kesembilan, bagi supir ekspedisi yang datang di pabrik pada malam hari, disarankan tidur di musola dan dilarang bongkar muat barang di atas jam 9 malam. Kesepuluh, semua karyawan dilarang masuk ke ruangan kecil di gudang tanpa izin atau sepengetahuan owner. Aku membaca setiap aturan dengan seksama, tapi poin terakhir membuatku berhenti sejenak. Ruangan kecil di gudang itu terdengar misterius. Pandanganku langsung mengarah ke ujung gudang, tempat pintu kayu tua berdiri seperti pintu menuju rahasia yang gelap. "Bu, kok kita nggak boleh masuk ke ruangan itu?" Tanyaku sambil menunjuk ke arah pintu tersebut. Bu Indah hanya tersenyum tipis, tanpa menunjukkan niat untuk menjelaskan lebih jauh. Itu peraturan langsung dari pemilik pabrik. Saya juga tidak tahu alasannya. Yang jelas, peraturan ini wajib dipatuhi ya. Katanya dengan nada yang datar. Aku merasa ada sesuatu yang tak terucapkan dalam jawabannya. Senyumannya terasa seperti penutup bagi sebuah misteri yang tidak boleh disentuh. Namun, aku menahan rasa ingin tahuku. Bagi karyawan baru, pertanyaan yang terlalu banyak bukanlah langkah yang bijak. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, perkenalkan ketiga temanku yang bekerja satu shift denganku. Mereka adalah Dadi, Iman, dan Denny. Kami semua datang ke pabrik ini dengan harapan yang sederhana, mendapatkan penghasilan dan membangun masa depan.
Tetapi seiring waktu, kami menyadari bahwa pekerjaan ini membawa lebih dari sekedar tanggung jawab. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang seolah mengintai kami dari bayang-bayang pabrik ini. Beberapa hari kemudian, malam pertamaku di pabrik akhirnya tiba. Ruang produksi dipenuhi dengan mesin-mesin besar yang terus bekerja tanpa henti. Suaranya monoton, menciptakan irama yang meskipun mengganggu, lambat laun menjadi latar belakang yang bisa kita abaikan. Lampu neon putih menerangi ruangan, tetapi cahayanya terasa dingin dan menciptakan berbagai bayangan tajam di sudut-sudut pabrik. Aku duduk di kursi kayu kecil, memandangi mesin-mesin itu sambil mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas yang baru. Dadi duduk di sampingku, menatap mesin dengan ekspresi yang bosan. Jadi kerja kita cuma duduk di sini dan ngawasin mesin-mesin ini. Tanyanya, suaranya terdengar lebih sebagai keluhan daripada pertanyaan. Kata security tadi, tugas kita cuma mastiin mesin ini tetap nyala. Kalau mati, kita tidak tahu kenapa. Kalau nggak bisa diperbaiki, kita benerin. Kalau nggak bisa, baru dia lapor ke mereka. Jawab Denny, yang duduk tak jauh, memandangi deretan mesin seperti sedang mencoba memahami logikanya. Karena bosan, aku mengajak Iman berkeliling. Yuk, cek mesin sambil cari udara segar, kataku. Dia mengangguk, dan kami meninggalkan meja pengawas, berjalan di sepanjang lorong mesin-mesin yang berjajar rapi. Suara langkah kami bergema di lantai beton yang dingin, bercampur dengan suara dengungnya mesin. Sambil berjalan, kami mengobrol untuk mengusir kantuk. Tetapi, semakin lama obrolan itu berubah menjadi diskusi tentang keanehan pabrik ini. Salah satunya jeda panjang antara shift pagi dan shift malam. Shift pagi selesai pukul 5 sore, tetapi shift malam baru dimulai pukul 8. Selama 3 jam itu, pabrik benar-benar kosong. Kenapa harus ada jeda selama itu? Tanyaku, rasa penasaran mulai muncul. Iman lalu mengangkat bahu. Mungkin buat maintenance atau biar mesin gak overheat kali? Jawabnya, meskipun nada suaranya terdengar tidak yakin. Ada hal lain yang mengganggu pikiranku. Aku dan 3 temanku terus-menerus dijadwalkan di shift malam, tanpa pernah dipindah ke shift pagi atau shift siang. Kenapa cuma kita yang kerja malam ini ya? Kenapa cuma kita aja ya yang kerja malam terus? Tanyaku lagi, mencoba menghubungkan semua ini. Mungkin karena kerjanya begini aja kali. Shift malam kan gak butuh banyak orang. Jawab Imam sambil memandang langit-langit. Ekspresinya seperti sedang berpikir keras. Kami lalu keluar melalui pintu samping ke area sempit di antara gedung produksi dan gudang. Udara malam menyentuh kulit kami, dingin dan lembab. Bau logam bercampur dengan aroma lembut tanah basah dari taman di belakang pabrik. Saat berjalan, aku memperhatikan Iman yang sesekali melirik ke arah ruangan kecil di ujung gudang. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan bahwa tempat itu menarik perhatiannya. Sama halnya seperti aku. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan rasa kantukku mulai terasa berat. Kita gantian tidur aja ya, kataku. Iman pun setuju, dan kami kembali ke ruang produksi. Dadi dan Denny yang sudah mengambil beberapa dus bekas menumpuknya menjadi alas tidur di lantai. Mereka lalu berbaring dengan nyaman, mencoba mencuri waktu istirahat sebelum giliran mereka yang berjaga lagi. Aku dan Iman tetap berjaga, meskipun suasana malam tiba-tiba berubah menjadi aneh. Hawa dingin yang tak biasa menyusup ke dalam tubuh, menggigit kulit, dan seolah membawa perasaan gelisah. Mesin-mesin besar terus beroperasi dengan suara berdengung yang monoton. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi kami, tersembunyi di balik bayangan mesin yang tak pernah berhenti. Ayo Man, jalan lagi, kataku, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyelubungi.
Aku tahu jika kami tetap duduk diam di sana, aku pasti akan tertidur. Iman lalu mengangguk setuju. Dia pun merasakan kantuk yang sama. Kami mulai berjalan pelan. Suara langkah kaki kami menggema di lantai beton yang dingin. Namun begitu kami melangkah lebih jauh, suasana seketika berubah. Pabrik yang biasanya bising dengan suara mesin tiba-tiba terasa sunyi. Mesin-mesin itu masih beroperasi, tetapi keheningan yang tak biasa membuat suasana terasa berat. Lalu dari arah gudang yang gelap gulita, aku mendengar suara langkah kaki. Dan lama-kelamaan, suara langkah itu semakin terdengar jelas. Aku berhenti, tak mampu melanjutkan langkah. "Man, kamu dengar nggak?" tanyaku. Suara seraku hampir tertelan oleh udara yang terasa kaku. Iman lalu menatapku sejenak. Ia ragu. Kemudian dia berbisik, "Kamu juga dengar kan?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Kami berdiri di situ sejenak, saling memandang dengan tatapan penuh tanya. Iman akhirnya bertanya lagi, namun dengan nada yang lebih serius. Dia bertanya, "Kamu mau ikut atau tunggu di sini?" Aku terdiam, kebingungan. Sebuah perasaan tidak enak mulai merayapi tubuhku. Tapi entah kenapa, aku mengangguk. Aku lalu mengikuti Iman yang sudah bergerak menuju gudang yang gelap. Begitu kami sampai di depan gudang, suasana berubah menjadi mencekam. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan. Udara terasa berat, seolah setiap langkah kaki kami dipenuhi dengan ketegangan. Suara langkah kaki yang tadi kami dengar, kini lenyap begitu saja, meninggalkan hanya keheningan yang tidak wajar. Iman berdiri di sana cukup lama, menatap ke dalam kegelapan gudang sebelum akhirnya tersenyum. "Kayaknya ada yang mau kenalan," katanya. Mencoba bercanda meskipun senyumnya terlihat sedikit dipaksakan. Namun melihat wajahku yang pasti ketakutan, dia pun tertawa kecil. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan bercandaannya, sebuah suara keras menggelegar dari dalam ruangan kecil di ujung gudang. Seperti suara pintu yang ditutup dengan sangat keras, membuat kami terlonjak kaget. Suara itu menggema di dalam pabrik yang sunyi, dan seketika ketegangan di antara kami semakin terasa. Aku menatap Imam, dan dia pun melihatku dengan ekspresi yang berubah serius. Namun tanpa berkata-kata lebih, kami berdua kembali berjalan menjauh dari gudang. Perasaan takut mulai tumbuh di dalam hati kami. Keesokan malamnya, kejadian itu menjadi bahan lelucon bagi Dadi dan Nini. Begitu mereka mendengar cerita kami, mereka tertawa terbahak-bahak. Udah tahu, cuma kita berempat di sini. Malah keluyuran ke sana kemari. Ujar Dadi sambil tertawa, matanya menyipit karena senyumannya. Namanya juga pabrik, pasti adalah penunggunya. Mungkin ruangan di ujung gudang itu tempat mereka ngumpul kali. Makanya ada aturan gak boleh masuk. Tambah Denny dengan nada bercanda, seolah menganggap itu adalah hal yang biasa. Iman hanya tersenyum mendengar candaan mereka. Wajahnya tenang, seolah hal-hal aneh itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Tapi aku masih merasa merinding setiap kali mengingat suara pintu yang tertutup keras itu. Kenangan itu seperti bayangan yang tak bisa hilang dari pikiranku. "Udah, sekarang giliran kalian yang tidur. Bangunin aku jam 3 ya," kataku. Agak kesal karena mereka terus menertawakanku. Dadi dan Denny mengangguk, lalu tertawa kecil lagi sebelum akhirnya tidur. Aku berbaring di atas dus bekas yang menjadi alas tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, meskipun mataku terpejam, pikiran dan rasa takutku terus terjaga. Dan setiap bunyi di pabrik ini terdengar lebih menakutkan daripada sebelumnya. Iman duduk sendirian di kursi logam, matanya fokus pada deretan mesin yang terus berdengung tanpa henti. Namun, sesekali tatapannya melayang ke arah gudang, seperti ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Beberapa menit kemudian, dia berdiri tanpa berkata apa-apa,
berjalan keluar dengan langkah santai. Man, mau kemana? Jangan sampai ketemu yang aneh lagi. Teriak Dadi sambil tertawa. Nada suaranya penuh dengan godaan. Iman lalu menoleh sambil mengangkat satu tangan, menepuk perutnya. Aku WC belakang sebentar. Perut gak enak. Jawabnya singkat sebelum menghilang dari balik pintu. Waktu pun berlalu, hampir setengah jam. Tapi Iman belum juga kembali. Denny sudah mulai bosan mencoba mencarikan suasana dengan bercanda. Ini si Iman kayaknya lagi bangun rumah nih di WC. Lama banget. Cibirnya sambil tertawa. Dadi yang dari tadi juga gelisah mulai menggerutu. Dan aku juga pengen ke WC nih. Denny yang mendengar itu makin tertawa sampai nyaris terjatuh dari kursinya. Ya udah, susul aja si Iman. Sekali ngobrol tuh sampai antri. Ujarnya sambil memegang perut karena terlalu banyak tertawa. Dengan setengah hati, Dadi berjalan keluar. Namun tak lama kemudian, dia kembali lagi ke ruangan. Tapi kali ini dengan wajah yang pucat. Dan antarin lah. Gelap banget nih di luar. Aku gak bisa jalan sendirian. Pintanya, suaranya lebih lemah daripada biasanya. Denny menggeleng dengan santai. Nggak bisa lah. Harus ada yang jaga mesin. Lagi pula itu si Dik-Dik gak bangun-bangun dari tadi. Katanya sambil menunjuk ke arahku yang masih tidur. Setelah berpikir sejenak, Denny menunjuk ke WC kecil di sudut ruangan produksi. Pakai yang itu aja toh. Airnya ada kok. Toh cuma kita bertiga di sini. Tapi kan... Dadi ragu. Matanya melirik ke arah WC yang tampak suram. Udah, gak apa-apa. Gak ada siapa-siapa juga di sini. Kecuali ya kalau ada hantu. Denny menyeringai, mengakhiri kalimatnya dengan nada bercanda. WC di sudut ruangan itu benar-benar memprihatinkan. Lampunya mati, dindingnya penuh coretan dan noda lumut, sedangkan bak airnya berisi air keruh yang dipenuhi dengan serpihan-serpihan kecil yang mengambang. Jaring laba-laba melintang di atas, bergoyang pelan diterpa angin dari kipas besar di atap. Dengan enggan Dadi melangkah masuk. Kalau mau buang paket, jangan tutup pintunya ya. Denny mengingatkan lagi dari kejauhan. Awalnya Dadi menuruti saran itu. Namun ketika selesai, entah kenapa tangannya refleks menarik pintu hingga tertutup rapat. Suara klik terdengar, seperti suara pintu terkunci dari dalam. Beberapa langkah setelah dia keluar dari WC, suara aneh mulai terdengar dari dalam. Suara tangisan yang lirih, nyaris tenggelam oleh deru mesin. Namun, jelas terdengar. Suara itu milik seorang wanita. Suaranya bergetar, penuh permohonan. Buka pintunya. Buka pintunya. Dadi langsung terhenti di tempat. Tubuhnya membeku. Rasa hatinya ingin memanggil Denny, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Nafasnya mulai terasa berat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangisan lirih itu berubah. Suaranya makin lama makin meninggi, menjadi jeritan penuh kemarahan. Dari dalam WC terdengar bunyi benda-benda dilempar. Gayung menghantam dinding, ember jatuh bertebam ke lantai. Suara-suara itu membabi buta, membuat siapapun yang mendengarnya pasti sedikit takut. Buka pintunya! Suara itu menggelegar, memenuhi ruangan dengan gema yang membuat darah Dadi berdesir. Tubuhnya seolah tak mampu menahan ketakutan yang menyeruak tiba-tiba. Lututnya melemas. Ia terjatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika aku terbangun sekitar pukul 3:30, aku langsung mengomel. Kenapa gak ada yang bangunin? Kalian enak banget shiftnya. Gerutuku. Tapi omelanku segera terhenti saat melihat pemandangan di dekat WC. Dadi terlihat tergeletak di lantai. Wajahnya terlihat pucat pasi. Iman dan Denny berdiri di sekelilingnya. Raut wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada apaan? Tanyaku dengan cepat. Rasa kantuk seketika menguap, digantikan dengan adrenalin yang berdesir di dalam darah.
Kenapa? Tanyaku sambil mendekati mereka. Iman lalu menatapku dengan tenang, meskipun ada kilatan kekhawatiran di matanya. Dia lalu menepuk bahu Dadi yang masih terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Dia pakai WC itu, ujar Iman. Suaranya datar. Udah tahu nggak boleh ditutup, tapi malah ditutup. Denny yang biasanya santai, kali ini terlihat panik. Man, kita bawa ke security aja apa? Udah kayak mayat hidup gini nih orang. Iman menggeleng tegas. Nggak usah, katanya sambil berdiri. Dia bakal baik-baik aja. Tunggu aja sampai pagi. Dia pasti sadar. Aku terdiam, bingung sekaligus takut. Dadi masih tidak mengatakan apa-apa. Hanya terkulai seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tatapan Iman menghentikanku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku ragu untuk mendesak. Tempat ini nggak sesederhana yang kalian kira. Banyak hal yang... nanti aja kita bahas pagi. Sekarang, kamu tidur lagi aja. Biar aku dan Dini yang jaga. Aku tak punya pilihan selain menurut. Rasa kantuk dan lelah lebih kuat daripada rasa penasaran. Dengan enggan, aku kembali berbaring di atas tumpukan busur. Suara mesin yang monoton menjadi pengantar tidurku, meski bayangan Dadi yang pucat masih saja menghantui benakku. Pagi pun tiba. Tepat pukul 6, kami bersiap meninggalkan pabrik sebelum shift pagi datang. Seperti biasa, pergantian shift di sini terasa aneh. Tidak ada interaksi antara pekerja malam dan pagi. Hanya catatan singkat yang ditempel di ruang produksi. Seolah-olah ini sudah menjadi aturan tak tertulis. Di, gimana? Udah enakan? Tanya Iman, sambil memperhatikan Dadi yang berjalan pelan dengan langkah goyah. Dadi hanya mengangguk pelan. Wajahnya masih pucat, tapi setidaknya dia bisa berdiri. Ia mengangkat tangan sebagai syarat bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dari ekspresinya, jelas ada sesuatu yang masih membekas dari kejadian semalam. Yuk, kita ngopi dulu, ajakku. Mencoba mencairkan suasana, biar si Dadi dapat tenaga lah sebelum pulang. Kami pun berjalan menuju warung kecil di pinggir jalan. Nasi kuning, roti, dan batagor menjadi pilihan kami untuk sarapan. Sambil makan, aku sengaja memancing Iman untuk bicara, mengingat ucapannya yang tadi malam yang membuatku penasaran. Jadi, Man, tadi malam kamu bilang ada hal-hal aneh di pabrik ini. Maksudnya gimana? Tanyaku, mencoba terdengar santai, meskipun hatiku sebenarnya gelisah. Iman mengunyah makanannya perlahan sebelum menjawab. Gini, tempat ini memang beda sih, ujarnya sambil meletakkan sendoknya. Aku sering dengar cerita soal pabrik-pabrik yang ada penunggunya. Ya itu sih wajar ya. Tapi di sini mereka seperti disimpan atau terjebak gitu deh, nggak bisa keluar. Aku, Denny, dan Dadi saling berpandangan, mencoba mencerna kata-kata Iman. Denny yang selalu punya komentar, akhirnya angkat bicara. Disimpan? Maksud kamu gimana sih? Sengaja gitu? Siapa yang bakal nyimpan begituan di sini? Iman lalu mengangkat bahu. Kelihatan tampak ragu untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku sih nggak tahu pasti ya. Tapi dari apa yang aku rasakan, ada makhluk-makhluk yang memang tinggal di beberapa tempat di pabrik. Mereka nggak ganggu kita kalau kita nggak melanggar aturan. Tapi semalam Dadi cuma nutup pintu WC kan? Tanyaku, mencoba mencari logika di tengah cerita ini. Itu kan cuma hal yang kecil. Hal kecil buat kita, tapi mungkin bukan buat mereka. Aturannya jelas, WC itu nggak boleh ditutup. Ada alasan kenapa pemilik pabrik bikin aturan seperti itu. Jawab Iman sambil menatapku tajam. Lebay. Potong Denny sambil menyeruput kopi hitamnya. Namanya juga shift malam. Seremnya ya wajar lah. Kalau orang-orang takut, ya makanya kita disuruh kerja di sini. Ya udah, tahan aja sampai gajian nggak sih? Nggak kuat, resign. Dia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi aku sendiri tidak bisa ikut tertawa. Perkataan Iman tadi terus terngiang-ngiang di kepalaku. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh pabrik ini? Kenapa ada begitu banyak aturan aneh? Dan kenapa
Iman sepertinya tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Aku menatap Dadi yang duduk diam dengan tatapan kosong sambil mengaduk-aduk kopinya. Meski dia tidak bicara, aku tahu kejadian tadi malam meninggalkan bekas yang dalam di dalam pikirannya. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa ini baru permulaannya. Obrolan kami yang awalnya ringan berubah tegang ketika pemilik warung mendekat, membawa cerita yang membuat tengkuku merinding. Ia duduk di bangku sebelah Denny, menyusap teh hangatnya sebelum berkata, Kalian kerja di pabrik Kensettosa ya? Memang tempat itu terkena angker, terutama bagian belakangnya. Hati-hati aja. Kami saling bertatapan, bingung. Iya, tapi angker gimana Pak? Ujar Denny. Pemilik warung mengangkat alis, keheranan. Loh, Memangnya ada pabrik lain yang punya chef malam di sekitar sini? aku mengangguk, menunjuk ke arah pabrik tempat kami bekerja, yang terlihat jelas dari warung itu. Hanya ada satu pabrik di area ini selain gudang kosong di ujung jalan. Begitu melihat arah yang kutunjuk, wajah pemilik warung berubah, matanya menyipit, ekspresinya penuh dengan keraguan. Yang itu, pabrik kain sejahtera. Iya, jawabku, bingung dengan reaksinya. Dia menggeleng pelan, suaranya melemah. Tapi di situ udah nggak ada shift malam sejak 3 tahun lalu. Manajemennya memangkas semua shift malam. Karyawan mereka tuh banyak. Tiap sore pekerja yang keluar bisa puluhan orang. Nggak mungkin cuma kalian berempat yang kerja malam. Kalimat itu membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku mencoba berpikir positif, menganggapnya salah informasi. Tapi bagian diriku yang lain merasa ada yang tidak beres. Obrolan berakhir dengan kebisuan kami, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Pada malam-malam berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi semakin sering. Seolah pabrik itu hidup dengan caranya sendiri. Yang pertama, bau busuk yang selalu muncul tiba-tiba. Baunya seperti bau bangkai yang bercampur dengan amis darah. Dadi pernah mencoba mencari sumbernya, bahkan membuka cat kain di mesin warna. Tapi bau itu tidak berasal dari cat, melainkan seperti sesuatu yang berada di bawah mesin. Lalu, mesin pemintalan kain di ruang produksi sering macet di waktu yang sama setiap malam. Masalahnya selalu sama, ipatan kain yang tersangkut. Untuk memperbaiki ini, harus ekstra hati-hati, karena mesin berputar dengan kecepatan tinggi. Sekali saja kami lengah, tangan atau kaki bisa terseret masuk. Hal yang lebih mengerikan adalah suara-suara aneh dari gudang. Awalnya hanya suara langkah kaki samar di tengah deru mesin. Kemudian berlanjut menjadi erangan kesakitan, tawa menyeramkan, dan sesekali suara tangisan lirih seperti seorang yang teraniaya. Kami mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama suara-suara itu terasa semakin nyata. Setiap kali kami berpura-pura tidak peduli, suara keras akan menyusul. Bunyi benda dilempar atau dibanting dari ruang kecil di dekat gudang. Rasanya seperti ada seseorang atau sesuatu di dalam sana yang marah karena diabaikan. Puncaknya terjadi ketika Denny pergi ke WC belakang suatu malam. Ia kembali dengan wajah pucat pasi. Bibirnya gemetar. Ketika kami mendesak, ia akhirnya bercerita. Aku lihat sesuatu di pohon pisang belakang, katanya pelan. Tinggi, diem, cuma berdiri di situ. Makhluk apa? Desakku. Denny menggeleng lemah, wajahnya semakin pucat. Enggak tahu, tapi tatapannya bikin kaki aku lemas. Pohon pisang yang ia maksud bukan pohon besar, melainkan 3 tunas kecil yang tumbuh di belakang pabrik. Aturan perusahaan melarang siapapun menyentuh tunas itu. Bahkan, larangan ini tercantum dalam peraturan kerja resmi. Kami menganggapnya aneh, tapi tidak pernah bertanya lebih jauh. Sampai kejadian ini. Hal-hal aneh yang terus terjadi mulai mempengaruhi kami semua secara psikologis. Bahkan Denny, yang biasanya selalu santai, kini sering terlihat gelisah. Supir ekspedisi yang mengantar barang ke pabrik
lebih memilih tidur di dalam truk mereka daripada menggunakan musola di belakang. Mereka juga selalu tergesa-gesa meninggalkan pabrik begitu pekerjaan mereka selesai. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka takut. Aku juga mulai memperhatikan hal lain. Security yang biasanya ramah di tempat lain, di sini jarang berbicara dengan kami. Jika Iman mencoba bertanya soal keadaan di pabrik, mereka hanya menjawab dingin. Kalau gak sanggup, bilang aja ke HRD, nanti kalian diganti. Rasa takut yang semula hanya samar-samar, kini terasa nyata, menyelimuti setiap malam kami di pabrik. Dan firasatku mengatakan, semua ini ada hubungannya dengan ruangan kecil di dekat gudang dan tunas pisang itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dan kenapa seolah semua orang tahu, kecuali kami? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Denny sedang berjalan di sekitar area belakang pabrik. Ketika matanya tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Di depan pohon pisang yang berada di belakang pabrik itu, seorang wanita berdiri diam. Tatapannya kosong menembus malam. Awalnya Denny mengira itu hanya halusinasi, namun semakin ia menatap, semakin jelas sosok itu. Dan sosok itu pun terlihat aneh. Rambut panjangnya bergerak meski tidak ada angin. Kemudian dalam sekejap mata, wanita itu mulai melayang. Tubuhnya bergerak tanpa suara dan menembus tembok di dekat pohon dengan gerakan yang tak wajar. Panik tentu saja menyelimuti Denny. Tubuhnya seperti dibekukan. Tapi naluri menggerakkannya untuk lari. Namun saat kakinya melangkah cepat, ia tersandung sesuatu. Sebuah ular kecil atau yang tampak seperti ular terbentur kaki Denny. Ular itu tergeletak tak bergerak, seolah mati. Namun saat Denny hendak mengangkat dan membuangnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Ular itu menghilang begitu saja, lenyap dalam kegelapan malam. Di sisi lain, Iman semakin pendiam. Ia mulai berbicara lebih sedikit. Wajahnya selalu tampak terbenam dalam pikirannya. Ia sering mengingatkan kami untuk berhati-hati di area tertentu. Di taman belakang yang sunyi, WC produksi yang terasa pengap, tempat parkir ekspedisi yang gelap, dan gudang yang selalu dihantui kegelapan di malam hari. Ia merasa ada yang tidak beres di tempat-tempat tersebut, meskipun ia tak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang dirasakannya. 3 minggu sudah kami bekerja di sini, dan hanya tinggal beberapa hari lagi menuju gajian pertama. Hubungan kami semakin akrab. Bahkan aku sering tidur di kosan Denny yang tidak jauh dari pabrik. Namun perasaannya semakin mengganggu kami. Setiap malam yang kami habiskan di pabrik terasa semakin berat, seperti ada yang mengintai dari balik kegelapan. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membuat jalanan penuh dengan genangan yang menambah kesulitan perjalananku menuju pabrik. Setibanya di ruang produksi, aku duduk di samping jendela, menatap hujan yang deras dengan tatapan yang kosong. Suara hujan yang menghantam kaca dan gemuruh petir dari kejauhan seakan mengiringi perasaan cemas yang mulai menggerogoti hatiku. Jangan ngelamun, nanti ditemenin hantu di WC. Ledek Iman sambil tertawa kecil bersama Dadi. Aku tersenyum, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba menghampiri. Aku bertanya tentang Denny, dan mereka mengatakan bahwa dia sedang tidur di dekat mesin. Kelelahan setelah tidak bisa tidur siang tadi karena ada hajatan dekat kosannya. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras menggelegar. Suara petir yang sangat kuat membuat seluruh pabrik bergetar. Beberapa detik setelahnya, terdengar suara percikan api yang nyaris tak terdengar. Disusul dengan kegelapan total. Listrik padam, dan mesin pun berhenti. Kami hanya bisa saling memandang dalam kegelapan yang mencekam. Dad, kalau begini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Iman. Suara kebingungannya memecah keheningan. Kita harus matikan daya utama dan alihkan ke listrik cadangan. Petunjuknya ada tuh di kotak peralatan dekat tempat Denny tidur. Jawab Daddy. Suaranya sedikit ragu, namun masih terdengar tenang. Dengan hanya kilatan petir sebagai penerangan, kami berjalan menuju kotak peralatan. Dalam kegelapan, langkah kami terasa berat dan sunyi. Sesampainya di sana, kami menemukan senter
dan mulai mencari petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Namun saat Iman menatap pintu yang menuju gudang, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Matanya terpaku pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kami. Ketegangan membuncah saat kilat menyambar, dan dalam sekejap, aku melihat wajah Iman berubah. Wajahnya terlihat tegang, pucat, dan takut. Tiba-tiba, Iman berlari keluar tanpa memperhatikan kami. Iman, mau kemana kamu? Aku berteriak, namun dia tidak mendengarkan, dan melanjutkan larinya menuju keluar. Saat Iman hampir mencapai pintu keluar, kilat menyambar lagi, dan aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Di sana berdiri sebuah bayangan wanita